Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 38, Pak. Halaman 114, Al-Maidah ayat 38. Kita bahas tajwidnya dulu. Idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi huruf lamnya diabaikan saja, langsung dimasukkan ke huruf sin. Biasanya oleh penulis Al-Quran dibubuhi tasdid ya, di atas sinnya itu. Sa mad tabi'i alif, wan wasa, sama idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Sa mad tabi'i alif, faqa, qalqalah sugro, huruf qaf yang sukun ya, yang mati di tengah-tengah kata, maka qafnya dihentakan, dipantulkan, faqa, secara ringan. Ta'u'a, majaiz munfasil. Wa tabi'i wawu bertemu hamzah secara terpisah, makanya itu dibaca panjangnya tidak biasa lagi, tapi luar biasa ya, 4 sampai 6 ketukan. Aidiyahuma mad tabi'i alif, jazaa'a mad wajib muttasil. Antara mad jaiz dengan mad wajib itu dalam prakteknya dibacanya panjang sama, Pak. 4 sampai 6 ketukan. Cuman bedanya kalau mad jaiz munfasil dikarenakan mad tabi'i bertemu hamzahnya terpisah. Kalau mad wajib muttasil dikarenakan mad tabi'i bertemu hamzahnya dalam satu kata. Jazaa'um iklab, jaza'am iklab. Fathatain ketemu dengan ba, jadi dibacanya itu terbalik lah, kira-kira bunyinya itu M itu. Tahan 2 ketukan. Biasanya oleh penulis Al-Quran dibubuhi huruf mim kecil, itu ditandai huruf mim kecil. Bima mad tabi'i alif, kasaba mad tabi'i alif, naka mad badal. Hampir mirip lah mad tabi'i alif dengan mad badal itu. Lam idgham bigunna, jadi alifnya diabaikan saja, langsung fathatain bertemu mim, langsung dimasukkan ke mim, diidghamkan dengan mendengung, tahan 2 ketukan. Minallah, tafhim Abdul Jalalah, atau lebih tepatnya huruf lam didahului fathah. Wallahu, tafhim azi
Matabi'iyah. Za itu Pak ya, jangan ajizu. Jangan ajizu, azizu. Nah. Karena kalau ajizu itu artinya lemah. Jadi Allah sangat lemah, nanti begitu. Padahal kan kalau azizu itu Allah sangat kuat, gagah, perkasa, mulia. Hakim, mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat yang ke-38 ini Allah berbicara tentang seputar pencurian, Pak ya. Jadi kalau dalam beberapa ayat sebelumnya, ayat 32 itu larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Ayat 33 bicara tentang larangan memerangi Allah, memerangi Rasulullah, dan juga membuat kerusakan di muka bumi. Yang kemarin kita sampaikan, mayoritas para mufasir menafsirkan bahwa yas'auna fil ardi itu, yas'auna fil ardi fasada, ayat 33 itu adalah berbuat kerusakan di muka bumi secara terang-terangan lah. Seperti membegal kan, menjamret gitu. Nah ini di ayat ke-38 ini berbicara tentang pencurian ya. Pencurian ini sama, berbuat kerusakan juga. Tapi tentu berbuat kerusakannya itu sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi-sembunyi. Jadi wasariku, nah wa dan asariku, seorang laki-laki yang mencuri, wa dan asarikotu, seorang perempuan pencuri. Nah, disebut pencuri itu karena dia mencuri. Mencuri itu adalah mengambil sesuatu atau mengambil harta yang bernilai lah. Mengambil suatu harta yang bernilai, yang berharga secara sembunyi-sembunyi, Pak. Kalau terang-terangan kan namanya menjamret gitu, merampok gitu. Nah itu terang-terangan. Ini sembunyi-sembunyi. Nah kalau yang sembunyi-sembunyi saja dibahas, apalagi yang terang-terangan kan. Kalau yang sembunyi-sembunyi saja dikenakan hukum had gitu, hukum pidana lah, apalagi yang namanya secara terang-terangan. Kalau yang sembunyi-sembunyi saja hukumannya berat, apalagi yang terang-terangan. Kan dalam hadis dikatakan begini, bahwa Rasul bersabda, kullu ummati mu'afatun illal mujahirun. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan bangga, dengan terang-terangan gitu, Pak. Nah zaman kiwari banyak orang yang berbuat dosa teh bangga gitu, pamer kabatur berbuat dosa teh. Jadi seolah-olah tidak ada penyesalan gitu, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa tidak ingin mengulangi lagi itu. Nah itu, ini diancam oleh Nabi itu, orang-orang yang bangga dengan perbuatan dosanya, maka sulitlah untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu. Nah ini mencuri itu adalah perbuatan dosa, mengambil harta orang lain yang berharga dengan sembunyi-sembunyi, Pak. Yang apabila nih nanti dikenakan hukum had ya, hukum pidana,
Itu dalam konsep Islam itu ada aturannya, Pak. Jadi tidak sembarang potong tangan gitu. Ini kan dalam kalimat berikutnya nih, faqta'u aydiyahuma itu. Nah, di sini kata asariku, nah seorang pencuri laki-laki didahulukan daripada pencuri perempuan. Karena biasanya atau umumnya laki-laki atau yang namanya pencurian itu dilakukan oleh laki-laki. Umumnya begitu, Pak. Lalu kemudian diikuti dengan wasariqatu, pencuri perempuan. Nah, ini untuk memberikan sebuah penekanan bahwa yang namanya pencurian, sekalipun yang mencuri itu perempuan, tetap hukum itu harus ditegakkan gitu. Kan suka muncul gitu ya rasa kasihan gitu. Kalau yang mencuri perempuan tetap harus ditegakkan. Nah, yang tentu saja apabila ditegakkan hukum Islam nih kan faqta'u, nah maka potonglah aydiyahuma, kedua tangannya. Nah, ini kan kalau melihat zahir ayat, Pak. Kalau melihat zahir ayat, hukum potong tangan itu dilakukan tanpa harus ada persyaratan. Ini kalau melihat zahir ayat begitu. Jadi yang namanya pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, maka hukumannya potonglah tangan keduanya gitu. Jadi bukan potong kedua tangannya, potonglah tangan keduanya. Itu kalau melihat zahir ayat. Tapi oleh kita harus dikaitkan dengan hadis umpamanya, Pak. Dalam tataran prakteknya harus dikaitkan dengan hadis. Kenapa? Gitu ya. Ya untuk menegakkan keadilan atau untuk menghilangkan kesan atau penilaian bahwa hukum Islam itu kejam dan lain sebagainya. Kaitkan dengan hadis, Pak. Sehingga kalau dikaitkan dengan hadis, nah nanti muncullah ya Pak, istinbat hukum dari para ulama bahwa yang namanya mencuri, nah, yang dikenakan hukum potong tangan itu ada beberapa persyaratan, Pak. Satu nih, umpamanya yang mencurinya itu orang yang sudah baligh, Pak. Kalau anak kecil yang mencuri ya nggak dihukum potong tangan, karena anak kecil kan belum dikenakan hukum beban taklif, belum dikenakan kewajiban, dan belum dikenakan larangan juga. Artinya kalaupun dia melanggar larangan belum berdosa karena namanya juga anak kecil. Yang kedua tentu berakal, Pak. Orang gila mencuri yang nggak dikenakan hukum potong tangan. Kemudian yang ketiga nih, barang yang dicurinya itu sudah mencapai nisab. Ada nisab, ada batas minimal, Pak. Nisab itu adalah batas minimal kuantiti, batas minimal ukuran. Berapa batas minimal ukuran seorang pencuri dipotong tangan itu? Itu kalau Ibnu Qayyim mengatakan 1/4 dinar gitu, Pak. Atau ulama yang lain mengatakan 3 dirham. Nah, itu tinggal dikonversi saja. Karena kan yang namanya dinar nanti kan fluktuatif, Pak, naik turun. Jadi tidak tetap kan harga dinar itu. Nah, jadi patokannya lah 3 dinar, 1/4 dinar atau 3 dirham. Nah, kalau orang itu mencuri batas minimalnya atau di atas 3 dinar, 1/4 dinar atau 3 dirham, nah, maka nanti akan terkena hukum potong tangan.
Kemudian yang keempat nih, yang keempat syarat dikenakan hukum potong tangan itu kalau barang yang dicurinya itu barang yang atau harta yang dijaga, Pak. Yang dijaga. Kalau hartanya itu tidak dijaga, tidak dikenakan hukum potong tangan, Pak. Nah, itu kan luar biasanya. Yang namanya hukum Islam itu betapa adilnya, betapa bijaknya itu. Jadi umpamanya nih, ada bapak-bapak nyimpen motor di luar, kuncinya digantungkan di motor, Pak. Digantungkan, tuh digembok, tuh dikunci, malah kuncinya digantungkan di motor. Lalu dicuri motornya, ketangkap pencurinya, nggak dipotong tangan itu, Pak. Kenapa ya? Salah sorangan atau motornya ditenen di luar, kuncinya digantungkan, kan gitu, Pak. Beda kalau yang mencurinya itu motornya dalam gerasi, gerasinya dikunci, digembok, nah itu. Ini tidak asal potong tangan, tidak. Karena kan yang namanya potong tangan itu ya baik dampak psikologis ataupun dampak fisiknya kan yang ditimbulkan itu berat, Pak. Itu boleh dikatakan jalan terakhir, Pak, jalan terakhir. Jadi ada langkah-langkah ataupun upaya-upaya hukum bagaimana supaya si pencuri itu tidak terkena hukum potong tangan. Ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Atau kalau seandainya nih si orang yang mencurinya itu bukan karena darurat, Pak. Bukan karena darurat. Darurat itu para ulama membatasi ukurannya itu adalah nyawa, Pak. Nyawa. Jadi kalau si pencuri ini seorang pencuri, dia mencuri itu karena untuk menyelamatkan nyawa, Pak. Itu tidak dikenakan hukum potong tangan itu, Pak. Pokoknya nih dia itu punya seorang ayah atau seorang anak si pencurinya itu, yang kebetulan ayahnya atau anaknya itu sedang sakit keras, Pak, butuh pertolongan segera. Umpamanya harus diobati dengan obat A atau diobati dengan cara A, dioperasi lain sebagainya. Sementara dia tidak punya uang, untuk membeli obat itu atau untuk melakukan operasi itu. Kalau tidak dilakukan, nyawanya tidak tertolong. Nah, maka dia itu mencuri untuk menyelamatkan nyawanya. Ketangkap, nggak dipotong tangan itu, Pak. Malah yang salah barangkali pihak-pihak terkait gitu, penguasa atau lain sebagainya. Nah, si eta geuning jalma teu boga gitu, berobat harus mengeluarkan biaya gitu. Nih, yang salah itu ente, ini yang dipotong tangan itu. Nah, jadi untuk ditegakkannya hukum potong tangan itu ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Jazaan, nah itu sebagai sebuah balasan. Balasan, Pak. Balasan atas keburukannya, atas kejahatannya. Jadi jazaan, balasan bima, atas apa kasaba yang mereka berdua lakukan. Ini baknya pakai alif nih, Pak, nih, kasaba. Kan tadi disebutkan pencurinya itu satu laki-laki, dua perempuan. Yang kedua perempuan. Jadi kasaba, kalau seorang itu kasaba, karena dua orang kasaba. Jadi tetap, Pak, sekalipun dia perempuan diberikan hukuman, betul. Diberikan hukuman, diberikan balasan. Dibalas itu kan dibalas, pernah kemarin kita sampaikan,
Kenapa dibalas? Untuk menetralkan, Pak, untuk menetralkan atau untuk mengembalikan kepada fitrahnya lah. Kemarin saya berikan contoh, umpamanya seorang tukang parkir kan suka bilang kanan kanan, kiri kiri, balas balas. Nah, itu dibalas itu kan biar netral, itu posisi setir, posisi ban itu, Pak. Nah, itu potong tangan itu adalah dalam rangka menetralkan, balasan itu. Kenapa? Karena yang mencuri itu dia punya hutang, Pak. Dia melakukan kejahatan sehingga punya hutang yang tentu harus dinetralkan itu. Kayak begini nih. Ada orang umpamanya ngirim ke saya jeruk 5 kilo. Saya itu berhutang budi itu, Pak, berhutang budi kepada orang yang mengirim jeruk 5 kilo itu. Lalu saya kirim kembali itu, dibalas, kirimannya itu dibalas dengan apel 5 kilo. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menetralkan saya sehingga saya tidak punya hutang budi lagi gitu, Pak. Itu jaza itu kayak begitulah. Jadi sebagai balasan atas apa yang diperbuat oleh mereka. Yang kedua, nakalan. Nah, jadi ada jazaan, ada nakalan. Jadi tujuan hukum potong tangan itu satu, memberikan balasan atas perbuatan dosanya. Yang kemudian yang kedua itu sebagai ini, membikin efek jerak lah, Pak. Yang namanya nakalan itu adalah siksaan dalam rangka memberikan efek jerak, baik bagi dirinya yang melakukan ataupun bagi orang lain yang menyaksikan atau yang mengetahui. Jadi kan kalau seandainya ditegakkan hukum potong tangan, nanti orang-orang yang akan mencuri itu kan berpikir 2 kali. Jadi nakalan minallah itu sebagai hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikarenakan nih, Pak, dikarenakan betapa beratnya hukuman bagi orang yang mencuri, hukumannya bagi orang yang mencuri, maka di sini perlu ada langkah-langkah bagaimana supaya orang itu tidak mencuri, kan begitu, Pak. Nah, di kita yang dipikirkan itu bagaimana membuat penjara seluas-luasnya. Mestinya kan bukan hanya itu gitu. Mestinya yang mesti dipikirkan itu adalah bagaimana supaya orang itu berhenti dari mencuri, kan begitu, tak? Preventif lah, atau edukatif, kan gitu. Jadi mestinya itu kan berpikir bagaimana orang itu tidak melakukan pencurian, karena biasanya nih orang yang mencuri itu, orang yang mencuri ada sebab-sebabnya. Jadi yang dipikirkan itu bagaimana pendidikan biar orang-orang itu memiliki kejujuran, biar orang-orang itu memiliki rasa takut kepada Allah tentunya, biar orang-orang itu bisa menjaga hak orang lain. Kemudian di samping pendidikan diperhatikan juga kesejahteraannya gitu, Pak. Perhatikan perekonomiannya. Nah, makanya kan dulu di zaman Umar bin Khattab pernah ada seorang karyawan itu, Pak, ya, mencuri harta majikannya. Lalu si majikan itu lapor kepada Umar bin Khattab bahwa karyawannya itu sudah mencuri hartanya dan minta dihukum potong tangan itu. Umar tidak buru-buru menegakkan hukum potong tangan. Nanya dulu nih ke karyawannya itu,
kenapa kamu itu mencuri? Si karyawannya itu menjawab, karena gaji saya sudah 2 bulan tidak dibayar katanya. Saya butuh untuk memberikan nafkah keluarga. Itu tidak jadi dihukum potong tangannya, Pak. Kata Umar, sebenarnya yang harus dipotong tangan itu kamu katanya, majikannya gitu. Karena gara-gara kamu tidak membayar upahnya tepat waktu, akhirnya dia mencuri. Nah itu kan mestinya berpikir sampai ke situlah, Pak. Jadi kalau hari ini kan konon katanya yang namanya kejahatan, pencurian, penjamretan merajalela gitu ya. Itu kenapa gitu? Kenapa? Bisa jadi kan karena harga-harga marahal gitu, Pak. Lapangan kerja susah gitu. Banyak yang di PHK, beteng lapar, duit hararese. Nah, itu kan banyaklah hal yang harus dibahasnya itu. Wallahu, dan Allah itu azizun, zat yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha mulia, hakimun, dan zat yang maha bijaksana. Ini perpaduan yang sangat indah gitu, Pak ya. 2 asma Allah ini nih. 1 azizun, 2 hakimun. Jadi di balik keperkasaannya itu, Allah itu zat yang maha bijaksana gitu, Pak. Zat yang maha bijaksana. Allah munculkan sifat azizun kepada kita. Allah perkenalkan sifat azizun itu untuk memberikan dampak rasa takut, Pak, kepada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa seperti mencuri. Tapi munculnya sifat hakim, nah Allah itu al-hakim, zat yang maha bijaksana, itu untuk memunculkan rasa kasih sayang gitu, untuk menunjukkan rahmat Allah gitu, memperkenalkan rahmat Allah. Jadi bukan Allah itu kejam gitu, tapi Allah itu tegas gitu, Pak. Perpaduan antara aziz dan hakim. Jadi kalau tegasnya itu jelas kepada siapa gitu, Pak, dan kalau bijaknya pun jelas kepada siapa. Orang kan kadang begini, kita itu aziz, tegas, keras kepada orang yang baik gitu. Tapi hakim, bijak, kita itu kadang bijak tapi kepada orang yang jahat, yang buruk gitu. Jadi dibalik lah gitu. Jadi mestinya aziz itu untuk siapa, hakim itu untuk siapa. Makanya dalam diri kita itu mesti ada 2 sifat, itu mesti ada 2 sifat itu. Terkadang kita tampil dengan sifat aziz, Pak. Jadi lamun di hadapan orang-orang anu tebalaner gitu, jadi harus menunjukkan ketegasan gitu, Pak. Nih orang-orang ini punya indikasi itu benar gitu, Pak. Tunjukkan ketegasan, Pak. Tong keyep apu lah gitu. Tapi kalau di hadapan orang-orang yang baik, nah tunjukkanlah kelembutan gitu, Pak. Tunjukkanlah kasih sayang. Kita lanjutkan nih. Faman, maka barang siapa taba, yang bertaubat, mimba di setelah dulmihi, berbuat zalim. Ulama menafsirkan begini nih. Barang siapa yang bertaubat setelah dia ditegakkan hukum potong tangan gitu. Jadi begini nih, kalau seorang itu mencuri, Pak, terpenuhi syarat potong tangan itu, nisabnya terpenuhi, barang yang dicurinya juga
dijaga. Kalau dia menyerahkan diri, Pak, sebelum ketahuan nih, sebelum ketangkap gitu, sebelum jadi buronan, Pak, dia nyerahkan diri, lalu mengembalikan seluruh harta curiannya, bertaubat, tidak dikenakan hukum potong tangan, Pak. Yang dikenakan hukum potong tangan itu kalau dia itu mencuri sampai nisab, barangnya dijaga, berakal gitu orang yang mencurinya itu. Lalu dia itu katakanlah menjadi buronan, dikejar-kejar lah gitu. Dia melarikan diri lalu dikejar, ketangkap, dikenakan hukum potong tangan, Pak. Jadi beda nih, beda hukuman seorang pencuri yang menyerahkan diri dan mengembalikan barang curiannya sebelum ketahuan dengan pencuri yang melarikan diri kemudian ketangkap. Hukumannya beda. Jadi barang siapa yang bertaubat mimba di dulmihi, barang siapa yang bertaubat setelah dia berbuat zalim. Nah, bagaimana taubat orang yang berbuat zalim itu? Tadi kalau belum ketahuan, dia serahkan diri, mengaku, kembalikan barangnya. Kalau sudah ketahuan, ulama sepakat hukumannya itu tidak gugur. Kalau dia melarikan diri lalu ketangkap, tetap hukumannya tegakkan, Pak. Tegakkan. Wa aslaha, nah lalu dia berbuat islah, berbuat baik. Jadi yang tadinya mencuri dia menjadi orang soleh lah, malah menjadi orang yang suka memberi gitu, orang yang suka zakat, infak, sedekah itu. Fa inna, maka sesungguhnya Allah yatubu alai, akan menerima taubatnya, akan mengembalikan. Tabaya tubuh itu kan kembali, Pak, akan mengembalikan fitrahnya, mengembalikan kepada fitrahnya yaitu suci. Inna, sesungguhnya Allah Ghafurun, dat yang maha pengampun, Rahimun, dat yang maha penyayang. Satu ayat lagi. Alam ta'lam, nah, apakah kamu tidak mengetahui? Atau bisa juga mestinya kamu itu mengetahui. Kenapa kamu itu tidak mengetahui? Boleh begitu. Annallaha, sesungguhnya Allah, lahu, miliknya lah. Apa? Mulku, kerajaan, as-samawati, yang ada di seluruh langit, wal ardi, dan yang ada di seluruh bumi. Nah, apa rahasia kenapa muncul ayat ini, Pak, gitu? Setelah ayat tentang dulu tuh ayat 32 pembunuhan, 33 memerangi Allah, Rasulullah, dan berbuat kerusakan di muka bumi, ayat 38 bicara tentang pencurian gitu. Ini menunjukkan begini nih, kenapa kok Islam itu punya konsep bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan pidana tadi seperti mencuri, kok hukumannya seperti itu gitu. Karena begini, kan yang dicuri itu harta milik Allah itu, si orang yang mencuri itu kan mencuri harta itu kan hakikatnya milik Allah. Maka dikarenakan harta itu milik Allah, Allah punya kewenangan untuk mengatur hukumannya gitu, Pak. Allah punya kewenangan untuk membuat aturan bagaimana hukum orang yang mencuri itu. Bahkan di sini muncul kata mulku, Pak, raja, penguasa kan. Ini sebuah isyarat bahwa untuk para penguasa, para raja, para penegak hukum, mereka harus tunduk kepada raja di atas raja itu, Pak. Jadi presiden kudu tunduk ke itu tuh, kepada penguasa alam semesta. Jadi hukum tertinggi itu kan hukum penguasa alam semesta. Karena apa? Karena kan yang dicuri itu
harta milik Allah itu, pemilik alam semesta. Yu'adzibu, dia Allah akan menyiksa. Kemarin kita katakan yu'adzibu itu adzbun, itu tawar. Yu'adzibu karena yang namanya siksaan itu dalam rangka mentawarkan orang yang sudah kotor, orang yang ternoda. Jadi disiksa itu di backlin lah menurut ya Pak, diberikan gening non teh paragi nyeseh teh anti noda, biar dia itu menjadi tawar kembali, menjadi suci kembali. Yu'adzibu mayyasa, dia Allah akan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru, dan dia Allah akan mengampuni lima yasa, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, yang harus dipikirkan itu bagaimana biar Allah itu berkehendak mengampuni dosa manakala kita berbuat dosa. Ya ikutilah langkah-langkah yang dikehendaki oleh Allah, Pak. Ikutilah aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah, maka akan datang dengan sendirinya tuh ampunan dari Allah itu. Nah, banyak orang itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tapi langkah-langkah, upaya-upaya yang ditempuh bukanlah langkah-langkah yang dikehendaki oleh Allah. Nyahese atuh yang menang ampun dari Allah. Wallahu, dan Allah itu ala terhadap kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadirun, ya maha kuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.